Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama ingkang kula hormati, dumateng Ketua Pengurus MI Rodatul Ihsan ingkang kula hormati, dumateng Kepala Sekolah MI Rodatul Ihsan sejajar dengan Dewan Guru ingkang kula hormati, dumateng Bapak Wali Murid MI Rodatul Ihsan yang berbahagia. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan, hanyalah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayat serta inayatnya masih diberikan kepada kulolan panjenengan sedaya, sehingga kulolan panjenengan sedaya saged kembali ing margi panggenan dalam keadaan sehat walafiat dan tiada suatu halangan apapun. Ucapan ribuan terima kasih kita sanjungkan kepada hadirin hadirat yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Salam serta selamat mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bila inilah yang telah membimbing kita semua dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni berupa ad-dinul Islam, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah nanti acara ini bisa sukses dan tiada suatu halangan apapun. Dan mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah nanti perkumpulan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara berlangsung, terlebih dahulu kita bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, merupakan acara yang pertama, yaitu pembukaan yang telah kita buka bersama-sama tadi. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua, istighosah. Dan acara yang ketiga yaitu merupakan doa dari istighosah. Dan acara yang keempat merupakan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pengurus MI Rodatul Ihsan, dan sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Rodatul Ihsan. Kemudian acara yang kelima yaitu pembentukan komite sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan acara yang ketujuh, tiada lain doa atau penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu istighosah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Akhwan. Dumateng Al-Ustaz Akhwan disumgaaken. Maaf, istighosah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ma'ruf. Dumateng Al-Ustaz Ma'ruf kula sumanggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumina hawaitu min ikhwani ila wal muslimin wal mu'minin wal صالحين وسبحانك لا يعلمون أهل العمل والمسلمين المخلصين في سبيل الله العالمين والملائكة من قبل الخصوص سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى الرحمن والقبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المشرق إلى المغرب لآبائها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا 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 خصوصا إلى روحي Ihsan wa ma'rullah wa ma'aji nasur wa umi ajarina wa ajarina ajarul qadir wa usulihim wa fa'im syai'un lillahi lana walahul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة حاجاتنا وخصوصا إلى حاجاتكم para ustaz-ustazah, wabil khusus hajatipun para wali murid, wabil khusus putra putri kita sekalian, mungkin atas ahli ilmu badan yang bermanfaat barokah fiddin wa dunya wa akhirah. Syai'un lillahi lana wa lahum fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istaghfirullaha Ya Allah
اللهم صل على سيدنا اللهم اهدنا بأجرنا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اهدنا بأجرنا يا رسول الله اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحل بالعقد وتنفرد به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الموائد وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله الله أكبر الله الله أكبر يا إلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أحسنتم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ورفعت عنكم سوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وأتانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وأتانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وأتانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الحي إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا بسم الله ما كان من عمل فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبقدر
وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل العبادة من أهل المجاهدين في سبيل الله ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan kalimat-kalimat thayyibah berserta doa. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk mengejar acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Pengurus MI Rodatul Ihsan yang akan disampaikan oleh Abah Najib. Dumateng Abah Najib kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tamam, amma ba'du. Para bapak, para ibu wali murid sekolah Madrasah Ibtidaiyah Rodatul Ihsan Ketapang Suko yang dimuliakan Allah, para pengurus MI Rodatul Ihsan yang kami hormati, para kepala sekolah dan dewan guru yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ihsan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat wali murid tahun ajaran baru 2024-2025. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ahmad Najib, asli Ketapang, sekarang domisili di Gang Bromo. Ini asli ini rumah kula niko. Sekarang ditempati Mas Ma'ruf niku. Jadi saya asli lahir di sini, besar di sini. Cuma sekolah kula banyak di luar negeri. Jadi jarang ketemu dengan jenengan semua. Luar negeri niku maksudnya satu di MI sini. Terus SMP di YBM. Terus mondok di Tambak Beras. Saya di dalam negeri hanya satu di IAIN. Nah itu aja. S2-nya juga di luar negeri, Unsuri. Jadi maksudnya swasta. Jadi mboten yang negeri. Oh ya, ngerangkep dulu SD-nya, ngerangkep saya. SD pagi SD Suko, terus sorenya MI. Dulu kan masih masuk sore ya. Dan dulu banyak seangkatan saya, atas saya itu yang ngerangkep. Dan biasanya mboten podo kelasnya antara SD dengan MI banyak yang tidak sama. Termasuk saya SD kelas 6, mriki kelas 5. Jadi kula nggak ada ijazah loro tahun ini nggak podo. Nah, sing SD 85, yang MI 86. 86, 8 pinten? Lali kula ambekan. Bapak Ibu, saya perkenalkan pengurus baru. Kula dadi pengurus nggih sakniki niki. Dulu pernah sebelum jadi PNS, dereng dadi penguluh biyen kula nggih nate dadi kepala sekolah, nate dadi ketua pengurus. Tapi begitu menjadi penguluh, mboten enten waktu kakeane kana wong Sabtu Minggu gak iso. Dulu masih ngajar saya di Sabtu. Ternyata Sabtu akeh manten, akhirnya saya lepas. Nah, sejak itu sampai sekarang saya tidak pernah ngurusi sekolahan. Aku gak ero abang ijo di sekolahan. Tahu-tahu kemarin ditunjuk menjadi pengurus.
Kula nggih heran ketika saya jadi pengurus, banyak guru yang mengundurkan diri. Mau saya iki medeni. Non kan nggih ya apa aku dhewe heran. Ketika saya jadi pengurus kok banyak guru 11 ya yang mengundurkan diri. 10 termasuk kepala sekolah. Jadi saya diberi tugas berat bagaimana membangun dandani sekolah yang ditinggal sekian banyak tenaga pendidik. Maka adik mari ngoten kula tinggal wong haji. Dadi kula gak ro blas. Guru-guru anyar niki kula mboten melok belas. Sing dadi sapa karo sing napa rekrutmennya bagaimana, cuma saya hanya pesen satu kemarin. Tolong yang profesional terus harus linier dengan mata pelajaran sebisa mungkin. Tapi karena mungkin terlalu banyak yang dibutuhkan, mungkin ono siji loro sing gak cocok nggih. Ngapunten nggih ya. Barangkali nanti ada unek-unek dari jenengan kok iko gak cocok, iki gak cocok. Nanti kita bicarakan lain waktu. Nggih. Sing penting sakniki pun alhamdulillah sudah jalan nggih. Nah, kenapa kita bentuk rapat ini? Satu, saya ingin ada komite sekolah. Apa komite sekolah itu? Perwakilan dari wali murid yang tujuannya nanti ketika ada apa-apa komunikasi dengan pihak sekolah dan pengurus. Sampean misalnya, Pak, ini gak cocok Pak, kula Pak, kudu ngeten. Nah, itu perwakilan dari wali murid namanya komite. Enake apa? Mari jadi dipikir bareng. Kalau kemarin saya enggak tahu ya yang tahun lalu pengurus tahun lalu saya enggak tahu kenapa sudah dibentuk seperti itu. Mboten nggih. Wali murid tidak dilibatkan. Nah, sekarang kita libatkan sehingga ketika jenengan punya unek-unek, punya ide, punya gagasan, punya usulan, masukan, bahkan kritik, itu ada salurannya. Salurkan ke komite sekolah. Nah, nanti siapa-siapa yang dipercaya wali murid untuk menjadi komite, monggo dimusyawarahkan. Intinya itu hari ini. Yang lain-lain nanti mungkin Pak Kepala Sekolah yang akan menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya ketika menjadi pengurus ini punya cita-cita satu, kita mengadakan diniyah. Diniyah itu sore. Saya yakin putra-putri jenengan ketika sore sudah pulang rumah, apa kegiatan di rumah sore saya tidak tahu. Lek saiki penyakitnya situk, setan gepeng. Arek saiki nek dikokon apa-apa angel niki penyakitnya setan gepeng. Bahkan Bapak Ibu barang ya ketularan. Oke, maka saya punya ide nanti kita bikin diniyah. Diniyah itu nanti bukan hanya untuk anak-anak, mungkin ibu-ibu karena nunggu anake bisa juga ikut belajar di sana. Nah, ini ide saya. Cuma ide awal itu kan mesti butuh macam-macam ya, butuh pengorbanan, butuh pikiran, butuh tenaga dan sebagainya. Yang penting saya ingin dapat dukungan sehingga anak-anak ini sore ini enggak kegiatannya terarah dan positif ngaji. Satu. Yang kedua, saya ingin punya cita-cita ingin melanjutkan bukan hanya MI saja di sini. Ada tingkat lebih tinggi lagi. Sanawiyah. Karena saya tanya kemarin jumlahnya siswa ini 500. Nek 500 itu sudah cukup lah nanti misalkan kita bikin dari kelas 6 itu 3 kelas ya. 3 kelas itu mosok gak ono sing 2. Oh sekarang 2 ya. 2 ini mosok gak ono sing misalnya kita buka baru sanawiyah mosok gak ono sing mrene blas. Nah, kenapa begitu? Sampeyan saiki negeri angel. Karena zonasi kan. Nek dulu hampir 80% sini masuk negeri. Karena belum ada zonasi, karena muridnya pinter-pinter, kualitasnya bagus-bagus. Nah, sekarang untuk ke negeri itu kan sulit. Nang taman ya gak iso, nang Jemundo ya gak iso, kecuali yang jalur-jalur tertentu ya. Dan itu hanya sedikit berapa persen. Maka kami ingin mempunyai ide untuk jadikan sanawiyah. Maunya saya SMP tapi sudah ada di Bang Ajis di Pondok Lego ya. Nggak mungkin kalau SMP pasti nggak boleh izinnya harus gabung jadi satu.
Nah, maka yang paling mungkin sanawiyah, karena sanawiyah di Sidoarjo ini hanya beberapa, bisa dihitung dengan jari. Tapi itu pun kalau tidak dapat dukungan dari Bapak Ibu wali murid, saya juga nggak bisa apa-apa. Nah, itu sekedar ide dan gagasan, bisa terwujud dan tidak tergantung wali murid. Oke. Nah, Bapak Ibu, ngurus MI itu saya sudah pernah ngalami. Yang dulu belum ada bos, belum ada macam-macam ya, soronya setengah mati. Saya harus gaji guru saja, cari uang itu setengah mati. Wong duit dewe. Dulu SPP hanya 1.000, muridnya 100, berarti hanya 100.000 satu bulan. Gaji guru 10, duit itu kan dia aku bikin golek. Ya wis itulah utek mumet. Nah sekarang sudah alhamdulillah SPP sudah layak, ada bos dan sebagainya, ada bantuan dari pemerintah sehingga kesejahteraan guru sudah sekarang ini sudah bagus. Maka tinggal bagaimana Bapak Ibu guru mengoptimalkan tenaga dan pikirannya untuk mendidik anak jenengan. Nah penyakitnya sekarang orang menitipkan sekolah, menitipkan anak ke pendidikan. Itu satu, wong tuane mek wis nitipno iku marocul. Ini tidak boleh. Sampai titip itu ya kudu tetap mendukung. Artinya apa? Mendukung dengan doa. Ya. Dengan memberikan anaknya pengertian bahwa sekolah itu punya aturan. Kemudian punya tata tertib, punya kewajiban dan sebagainya. Maka kita harus imbang. Jadi Bapak Ibu harus tetap mendukung dengan mendoakan paling tidak. Ojo sampai cul anake diculo wis marung sapa jari gurune. Tetap butuh dukungan doa jenengan. Dan yang kedua, biasanya ngecemes. Wis menungso itu innal insana khuliqa halu'a, ngecemes. Iki kurang ini. Tapi nek jali urunan angel. Nggih, penyakit wong Jawa lak ngoten nah. Pak, iki kudune ngene kudune ya ayo urun lho. Enake ya. Lah urusan sampeyan iki lho. Arek kepengin napi tapi jali urun angel. Lagi repot ngene iki ya. Jadi yang kudu imbang. Nek anake sampean kepengin napi ya misal kelas gak cukup. Pak, iki kudune ngene Pak, kudune bangun maneh. Ini bangun kok endi? Terus duwe sapa? Ya ayo urunan kene cek nang mari. Iya. Nah, itu hal seperti ini yang harus kita bicarakan. Nanti komite yang mewakili jenengan. Pokoknya api LE sekolah itu tergantung wali murid dan dewan guru serta pengurus. Seperti di Nun Sewu MI Min Malang, MTSN Malang, Man Malang, yang kebetulan anak saya sekolah di sana semua. Emang bagus-bagus Bu, luar biasa. Seleksinya wangel. Masuknya ada sulitnya setengah mati karena yang daftar ribuan. Jadi ini arek gak bener-bener pinter, wangel masuk di sana. Alhamdulillah anak saya najwa, kemudian empatnya di Malang semua sekarang. Nah, itu karena apa? Bisa bagus karena memang wali muridnya itu doktor, profesor, guru-guru, dosen yang paham betul pendidikan, sehingga ketika ada ide-ide apa-apa mereka sangat ringan untuk mencurahkan pikiran, ide, kayak gini loh, sehingga cepet jadi. Nah, saya juga berharap demikian Bapak Ibu, mari kita jadikan sekolah kita ini yang terbaik untuk putra-putri jenengan. Gak mungkin pengurus sendirian, guru-guru sendirian tanpa dukungan dari Bapak Ibu jenengan, terutama dukungan ide, dukungan semangat, doa paling enggak, walaupun enggak dukungan finansial. Syukur-syukur saduwi. Nah, kembali kepada finansial. Nuwun sewu. Kemarin sebelum saya itu katanya ada infak ya. Nah, infak itu saya tidak tahu apa sebabnya di akhir masa jabatan kepala sekolah kemarin diberhentikan dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah saya tanya kenapa Bu dihentikan, alasannya Pak, karena infak itu banyak yang nunggak. Setelah saya cross check ke Dewan Guru, ternyata enggak Pak. Sing nunggak ya pancet si A, B tok iku. Jadi ketika dihentikan infaknya pun si A dan si B ini pancet nunggak, tapi yang lain enggak. Berarti memang bukan karena infak itu kemudian
semuanya lancar, ternyata enggak, ya memang enggak mampu. Nah, kalau ada yang enggak mampu seperti ini, bisa kita bicarakan dengan pengurus dan sekolah. Pak, saya enggak mampu Pak, bla bla bla. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan. Saya harap nanti mulai tahun ajaran ini juga ada infak lagi. Jadi infak itu enggak membatasi. Paling kecil 500 atau 1000. Wis, ya, tidak membatasi, yang penting ada tiap hari. Karena YPM itu dulu besar Bu, karena juga dari infak. Saya menangi kula teng YPM itu waktu itu masih Rp25 setiap hari, kemudian meningkat menjadi Rp50. Tapi bisa menjadi besar seperti itu karena tiap hari ada infak. Nah, infak ya saya yakin nek 1000 gak kroso. Karena sekarang uang 1000 itu enggak cukup buat makan, gitu. Cukupnya buat beli jajan. Maka kami harap nanti untuk tahun ajaran ini infak itu dianukan kembali, diangkat kembali, nggih. Sanggup nggih Bu, nggih? Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti bisa kita bicarakan bersama dengan Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Saya berdoa semoga Bapak Ibu anak-anaknya disekolahkan di sini menjadi anak-anak yang soleh-solihah, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berguna bagi nusa bangsa. Niatkan semuanya ibadah kepada Allah. Nyekolahno anak krono ibadah nang Gusti Allah, nyekolahno anak cek pinter, cek barokah, cek ngerti ilmu agama. Saya dulu di sini Bapak, kok nek niat sekolah adik kepingin dadi ABC. Wis pokoke niat golek ilmu, ngilangi kebodohan, nglakoni perintah Allah. Tak angen-angen Bapak iki lho wong kepingin kok gak oleh sih. Ternyata cita-cita itu boleh. Cita-cita itu harus tinggi langit. Tapi kalau kemudian tujuan itu menghilangkan niatan ibadah dan niatan golek ilmu, nah itu yang enggak benar. Maka tetap niat pertama adalah golek ilmu, ngilangin dan ibadah. Adapun cita-cita itu harus digantungkan setinggi langit. Karena ada pepatah, kun rojulan rijluhu fis sara wa himmatuhu fis suraya. Jadilah kamu seorang walaupun kakinya di bumi tetapi cita-citanya harus tinggi bintang suraya. Maka doktrinkan kepada anak-anak, apapun pendidikannya, apapun nanti backgroundnya, apapun latar belakang orang tuanya, kamu harus punya cita-cita setinggi langit. Ojo nanggung-nanggung cita-cita. Pengen jadi presiden lah ngono, ya. Pengen jadi apa? Jangan nanggung kalau punya cita-cita. Karena cita-cita itu akan menjadikan anak semangat, orang tua juga fokus untuk menuju keberhasilan. Jadi banyak anak-anak yang berhasil itu ternyata dari mimpi. Mimpi bercita-cita ingin sesuatu dan itu diusahakan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Jadi sampean nggak usah yakin delok sekolahan bonafit apa ora. Kalau dulu kan ada dikotomi ya, ada perbandingan SDMI kula SD ngene MI ngene. Sekarang hampir semua sama. Bahkan kalau di MI punya kelebihan agama. Okay? Jadi jenengan yakin bahwa nek anak sampai lulus MI itu paling ndak wis iso maca tahlil, iso ndongakno wong tuane, iso ndongakno mbane sing wis mati. Sampai coba sing lulusan liyane, dikon tahlilan nang kuburan, mesti gak iso. Nggih, salat duha pasti diajarin di sini. Quran juz amma pasti nanti ketika kelas 6 lulus hafal. Sehingga nek imami nang ndi ku iso. Sampeyan pengin duwe anak iso imami apa sing dari makmum terus? Nun? Aja sampe koyo tuane. Wong musuh tuane gak iso imami, anake gak iso pisan, wah wis ora ya. Paling enggak harus lebih baik. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga pertemuan ini membawakan manfaat dan barokah. Semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh-solihah, dijadikan anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara, serta berbakti kepada orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Pengurus MI Raratul Ihsan yang telah disampaikan oleh Abah Nasib tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada guna manfaat bagi kulalan panjenengan sedaya. Hadirin hadirat yang berbahagia,
Untuk sambutan yang kedua yaitu merupakan penyampaian program Madrasah Nahdlatul Ihsan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah yaitu Bapak Husni. Dumateng Bapak Husni kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati segenap pengurus MI Raudhatul Ihsan, wabil khusus Abah Najib selaku ketua pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru MI Raudhatul Ihsan. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan pertolongan oleh Allah dalam mendidik putra-putri kita semua. Dan yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 MI Raudhatul Ihsan ya, dan anak-anakku yang ikut pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menghadiri rapat wali murid di awal tahun pelajaran 2024-2025. Semoga kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini sebagai kepala madrasah saya akan menyampaikan visi dan misi MI Raudhatul Ihsan ke depannya. Di tahun 2024 dan 2025 ini visi misi Madrasah Ibtidaiyah Raudhatul Ihsan adalah mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia, mandiri dan berprestasi. Dari visi misi itu, karena setelah saya membaca nasihat daripada Habib Umar, usia 7 tahun kedua yakni usia anak-anak MI. Jadi manusia itu dibagi menjadi 3 tahap. 7 tahun pertama itu anak diibaratkan sebagai raja. Jadi kita turuti, mungkin ya kalau kita nasihati tidak bisa ya. Dan 7 tahun kedua ini adalah masa yang sangat menentukan karakter seorang anak, yakni memasuki usia MI. Maka dari itu MI ini merupakan pondasi utama putra-putri kita, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu guru-guru MI ini memiliki tugas yang sangat berat. Karena 7 tahun kedua ini anak dianggap sebagai dididik seperti militer. Jadi memiliki disiplin waktu, diajari kedisiplinan gitu. Dan memasuki 7 tahun ketiga, anak itu sebagai partner kita, sahabat kita. Jadi maka kalau di 7 tahun kedua ini gagal, maka 7 tahun ketiga nanti bisa lebih sulit menasehati putra-putri kita. Maka di MI Raudhatul Ihsan ini nanti memiliki program unggulan untuk mencetak putra-putri kita sesuai harapan kita bersama ya, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Yang utama ini ada 3 program Ibu-ibu. Ada program tahfidz. Program tahfidz ini nanti lulus MI minimal hafal juz amma, juz 30 niku nggih. Dan nanti kalau sudah mencapai target bisa lanjut juz 1, juz 29 ya, nanti sesuai dengan kemampuan anak. Tidak kami
batasi itu. Kemudian setiap hari juga dilakukan sholat duha berjamaah. Setiap pagi nanti dimohon putra-putrinya ketika berangkat sekolah untuk wudhu, ya. Jadi wudhu dari rumah masing-masing. Tujuannya nanti supaya tidak berdesakan di tempat wudhu. Nah, gitu. Setelah itu kalau sudah memiliki wudhu, otomatis untuk berjabat tangan dengan bapak ibu guru yang lawan jenis. Nah ini kita seperti ini tidak bersentuhan kulit, Kalau lawan jenis mohon maaf, jadi besok kalau melihat bapak ibu guru salamannya hanya gini, sesama lawan jenis yang beda jenis hanya begini, bukan berarti kemenyek gitu, bukan. Tujuannya supaya wudunya tidak batal, Nah itu. Selanjutnya program tahfidz ini kami sudah MOU dengan Kementerian Agama Kasih Pais. Kasih Pais itu pendidikan agama Islam. Jadi anak-anak yang sudah menempuh hafalan juz 30 nanti syahadanya itu bisa bernilai, bisa digunakan untuk mengajukan beasiswa ke tingkat selanjutnya, misalnya ke SMP negeri, bisa mengajukan syahadah yang ditunjukkan dari MI kita. Jadi memiliki nilai yang berharga, Jadi sudah kerjasama dengan Kementerian Agama. Selanjutnya program unggulan kami yang kedua yakni Madin atau Madrasah Diniyah. Anak-anak nanti diajarkan tentang praktek ibadah sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Jadi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada Madrasah Diniyah yang dipelajari karena ini baru program pertama kami. Jadi sementara ini serentak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diajari pegon atau nulis pego, huruf-huruf pego. Itu di semester pertama pego dan Aqidatul Awam tentang dasar-dasar agama Islam, Ya, jadi tentang tauhid dan lain sebagainya. Semester kedua nanti pelajarannya adalah Mabadi'ul Fiqhiyah dan tentang akhlak ala-ala, ya kitab ala-ala. Di Madin itu ada 4 jam dalam 1 minggu, 4 jam dalam 1 minggu. Ini kami rasa sangat penting karena dasar ilmu agama Islam lukur. Jadi anak-anak sudah kita kenalkan tentang pengetahuan agama sejak dini, sangat penting Bapak Ibu. Karena tadi usia kedua itu adalah sangat menentukan masa depan putra-putri kita di tahap selanjutnya. Jadi jangan sampai kita remehkan, kita abaikan. Sik cilik, sik cilik lho. Nanti nek pun gede temenan angel tuturane ya. Jadi mumpung masih kecil masih bisa kita arahkan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga, nanti di MI Raudhatul Ihsan juga diadakan majelis taklim. Majelis taklim untuk Bapak Ibu wali murid semuanya. Jadi ketika mengantar atau menjemput putra-putrinya tidak hanya cangkruan, kadang-kadang cuma cangkruan saja. Jadi nanti insya Allah bekerja sama dengan komite madrasah kita adakan majelis taklim. Selain menunggu anak-anak kita pulang juga ngaji, nanti materinya bisa dimusyawarahkan kembali bersama komite madrasah. Ngoten nggih? Di ngaji anaknya belajar, orang tuanya juga belajar.
Selanjutnya, jadi ada 3 program utama di madrasah, ada tahfidz, madin, dan majelis taklim untuk Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Nah, kemarin banyak yang tanya di banner yang tertancap di depan itu banyak sekali ekstranya gitu. Dan ada juga yang belum. Nah, kemarin kita hidupkan kembali ekstrakurikuler drum band. Okay. Jadi ekstrakurikuler drum band ini kita latih. Untuk saat ini anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Karena waktunya sudah mepet untuk tampil di bulan Agustus, maka latihannya hari Kamis dan Jumat kemarin Selanjutnya kalau sudah Agustusan itu drum band hanya 1 hari, hanya hari Kamis saja, karena pelatihnya bisanya hari Kamis jam 1 gitu. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ekstra pramuka, banjari, qiraah, insya Allah mulai efektif, mulai aktif di bulan Agustus. Nah ini nanti sesuai dengan bakat anak-anak. Jadi kita survei di kelas, tiap kelas nanti anak-anak minat ikut ekstra apa. Jadi gitu nanti. Dan untuk ekstra matematika dan bahasa Inggris ini nanti kita masukkan ke bimbel, bimbingan belajar. Jadi ke depan perlu sekedar gambaran, MI ini nanti mungkin akan ramai sampai malam ya. Jadi pagi sampai siang nanti sekolah, sore mungkin ada yang ngaji, malam nanti ada bimbingan belajar, tapi tidak tidak wajib, hanya bagi yang menghendaki saja gitu. Kenapa kok ada bimbel? Karena ada omongan gini, anak sekolah di sini les di luar kemudian pandai, iki anakku pinter boleh tak les nang kono. Jadi bukan pinter karena sekolah di madrasah Raudhatul Ihsan. Nah, ini kita kita tanggulangi yang itu. Dan nanti mungkin lesnya kita silang, jangan yang les itu bukan guru kelasnya. Jadi kita silang, jangan sampai guru kelasnya sendiri yang mengajar les. Jadi kita silang supaya tidak terjadi pilih kasih. Ya, jadi sudah kita pikirkan bersama dan nanti kita musyawarahkan bersama komite kembali. Dan mohon maaf untuk ekstra renang ini juga ya. Wah, renang niki maksudnya nanti kita agendakan untuk outbound saja. Jadi kalau ekstra renang setelah kami musyawarahkan mungkin untuk pelatih dan mengawasi anak-anak niki kewalahan, jadi kita arahkan kepada outbound renang. Dan ekstra pencak silat juga kami tiadakan karena maraknya kasus tawuran niku ya. Jadi sementara ditiadakan dulu untuk pencak silat. Bapak Ibu yang kami hormati, ngapunten ya kok sepaneng ini rek kula mboten saged guyon ngroyo niki jajare Pak pengurus. Nggih. Sepaneng biasa nek niku ya guyon. Niki teng masjid mboten parang guyon gedung-gedung ya. Kita khusyuk dan niat iktikaf ngoten ya. Nggih, khusyuk ngoten. Nggih. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk ke depan madrasah kita buatkan website yang bisa kita akses dari mana saja untuk mengetahui perkembangan putra-putri kita. Jadi kita buat website, bisa kita melihat kegiatan madrasah. Mungkin nanti informasi tentang keuangan madrasah juga kami tampilkan di website tersebut. Jadi keterbukaan tentang keuangan madrasah. Dan perlu kami singgung bahwasannya Bosrek di MI ini
dari negara itu nggih Bosrek itu per siswa 900.000 per tahun. Nah ini cairnya biasanya 6 bulan sekali. Jadi itu nanti juga kita tampilkan penggunaannya, nanti pemasukan sekolah itu apa saja. Nah, sudah biar semuanya semerap tahu ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Kemudian Bosda itu jadi dua macam bos, itu ada dua Bapak Ibu, ada Bosrek, ada Bosda. Kalau Bosrek tadi 900.000 per siswa per tahun. Kalau Bosda 30.000 per siswa per bulan. Cairnya 3 bulan, tiap 3 bulan. Tapi kadang-kadang molor tergantung anggaran dari daerah. Baik Bapak Ibu, untuk bos ini nanti digunakan operasional lembaga seperti nanti listrik, telepon, air, untuk alat peraga, perlengkapan kelas dan lain sebagainya, untuk kebutuhan-kebutuhan dan kemajuan lembaga MI Raudhatul Ihsan. Dan semua ini nanti dijadikan satu di rekening madrasah. Jadi bukan rekening pribadi ya. Jadi dimasukkan ke rekening madrasah dan akan dibawa oleh pengurus. Jadi nanti yang membawa rekening nanti dari pihak pengurus. Nah, jadi insya Allah keuangan nanti bisa lebih tertata, mohon doanya gitu. Dan untuk mencapai visi dari dan misi tujuan madrasah, nanti anak-anak akan dibiasakan untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa halus. Jadi mungkin nanti pembiasaan dan kami mohon juga ketika di rumah juga dibiasakan agar anak-anak niku kadang-kadang bicara dengan Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Jawa kasar. Pak, kon ngerti ya Pak? Loh, ya apa sih? Jadi itu menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita biasakan, nanti bahkan mungkin kita juga kerjasama dengan para pedagang untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa halus. Niki karena tadi kan visi misinya adalah membentuk akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia itu dimulai dari cara bicara atau tutur katanya. Jadi kalau tutur katanya sudah bagus, nanti insya Allah dari tingkah lakunya juga bisa ikut bagus gitu. Selanjutnya untuk bila ada siswa yang bertindak tidak sesuai dengan visi misi madrasah, nanti ada buku penghubung. Jadi kita sebagai guru dilarang, perhatian Bapak Ibu guru, haram, dilarang dan diharamkan untuk menghakimi peserta didik. Nanti ada buku penghubung. Jadi misalnya ada siswa yang bertindak tidak sesuai visi misi, kita hanya bertugas mencatat di buku penghubung dan nantinya ditandatangani oleh orang tua. Biarkan nanti orang tua yang menasehati atau mungkin dipanggil nanti gimana ini putranya kok masih begini, ya, supaya tahu, sama-sama tahu, supaya doanya lebih gedung ya. Oh anakku kok sing ngene ya Allah, gitu. Jadi nanti kita sama-sama tahu. Nanti ada buku penghubung. Yang pertama tentang target capaian siswa. Oh anak ini sudah hafal ini, juga orang tua tahu anakku sudah sampai ini. Bila ada yang tidak sesuai, tindakan yang tidak sesuai visi misi sekolah, juga orang tuanya tahu. Ya Allah anakku melakukan ini, ya juga tahu. Nah, gitu aja nggih. Tadi garis bawahi wau, guru hanya mencatat di buku penghubung, tidak boleh menghakimi peserta didik. Ngoten insyaallah.
Kemudian tentang jam pulang sekolah. Ini kemarin juga ada usulan dari beberapa wali murid tentang jam pulang sekolah. Kelas 3 kok pulang setengah 2 Pak Usni? Gimana ini anak saya kelaparan nanti? Loh iya. Setengah 2, ya. Setengah 2 ya, karena ada tambahan tadi madin dan tahfidz. Tapi jam istirahatnya nanti 2 kali. Boleh jenengan mungkin kalau jam sholat zuhur bisa mengirim bekal untuk anak-anak, nggih. Kan selisih setengah jam lagi sudah pulang. Nah, itu bila ada usulan yang lebih baik, monggo diusulkan nanti di komite sekolah ya, tentang jam sekolah untuk kelas 3 sampai kelas 6. Setengah 2 ngoten niku kedangun. Mboten, enten sing kedangun, enten sing mboten ya dibawahi bekal. Nih, karena apa? Ada sholat duhur itu nanti mungkin sholat duhurnya cuma 15 menit, selanjutnya anak-anak bisa beli jajan lagi, makan ya. Jadi betul apa? Boleh dibawahi bekal 2 bungkus ya, untuk barangkali pagi belum sarapan, nah, nanti dibawa bekal 2 bungkus. Karena apa Bapak Ibu? Ya, kalau anak-anak semakin lama di rumah itu kadang-kadang siang juga tidak istirahat ya. Siang malah mainan HP kadang ya, malah tidak bisa mengontrol sholatnya juga. Gimana kan usia 7 tahun sudah harus kita perintah untuk melakukan sholat, jadi gitu. Itu yang dapat saya sampaikan untuk moto di kepengurusan MI Raudhatul Ihsan ini. Kami memiliki moto fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi tetap bukan untuk saingan, bukan untuk menyaingi yang telah lalu. Tujuan kita hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon doanya dari panjenengan sedaya, semoga kita Bapak Ibu guru diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab langsung lho. Monggo, barangkali ada usulan atau nanti dibentuk komite dulu nih. Usulan-usulan bisa ditampung di komite ngoten nggih. Selanjutnya komite niku nggih. Bu Yuni, mun nonton. Pun ditutupin. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian program Madrasah Raudhatul Ihsan yang telah disampaikan oleh Pak Usni tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada guna manfaat bagi segala wali murid, dan kami mohon dukungannya kepada seluruh wali murid supaya MI kita menjadi jaya dan maju. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, acara yang ke-6 yaitu pembentukan komite madrasah Raudhatul Ihsan dalam hal ini akan dipantau oleh langsung kepada Abah Najib. Dumateng Abah Najib kula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pembentukan komite sebagai gambaran Bu, bahwa komite sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016. Tugas komite adalah untuk antara lain 1, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan sekolah. Kemudian memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau rencana kerja dan anggaran sekolah.
Kemudian kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Kemudian menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali murid, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Jadi itu antara lain tugas-tugas komite sekolah. Kemudian pasal 10 ayat 1, kewenangan komite sekolah. Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Pasal 10 ayat 3, komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Pasal 13 ayat 1, komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua atau wali murid, peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Jadi tugas komite sekolah ini sangat vital karena ikut turut mewarnai bagaimana program sekolah, bagaimana anggaran dasar sekolah. Jadi ibu, bapak guru, bapak wali murid dilibatkan aktif untuk menentukan kebijakan pengurus. Maka kami nanti mohon agar bapak ibu yang ditunjuk menjadi komite bisa membentuk kepengurusan yang kira-kira sing gelem kerja. Ojo wis mari dibentuk kano kegiatane. Karena kita itu kelemahannya pinter bentuk. Mari ngono kano kegiatan nih, ya. Wis pokoknya mau bentuk, mana kegiatannya apa kau no? Nah ini, nuwun sewu yang kemarin itu saya yakin tidak pernah dilibatkan sama sekali jenengan, ya. Nah, ini mari kita mulai bersama, ayo bareng-bareng. Saya sudah berinisiatif ngejak jenengan bareng-bareng. Daripada jenengan ngeroweng nang mburi, ya. Ayo wis di selesaino bareng, ngono lho. Ngerti nggih? Nah, nanti timbangane sampeyan ngeroweng, ayo dikerjakno bareng wis. Apa karepe? Wis selesekno ngono ya apa enake? Diusul Pak ngeten enake. Oke. Econo mboten? Bu, banyu saluran niku lek mampet, suwe-suwe banger. Makanya ayo disalurno kabeh. Sampeyan ya ngono nek dimpet dadi udun ya. Nek dadi udun bledos ka enak. Ayo nek duwe unek-unek sampean salurno. Ojo diempet ae paling kok ngrasini nang mburi. Kok iku ngene sih, kok iku ngene sih, kok iku ngene. Sak jane nek jane ngene lho ayo melok mrene aja ngomong tok. Ayo dikerja bareng. Soale kata wong sing pinter ngritik, pinter ngilokno gak iso nyambut gawe. Nek iki temenan penggawean yo gak entos. Nah, makane ayo monggo bareng-bareng ya. Lah enak toh? Jadi sampai duwe unek-unek apa ae, duwe usul apa ae, duwe pemikiran apa ae, silakan disalurkan. Nggih? Setuju nggih? Alhamdulillah. Wis, sakniki sing enak ya napa? Komite niki ditunjuk aklamasi kali jenengan sedaya. Sampeyan usulkan sendiri, kemudian nanti bentuk-bentuk pengurus sendiri. Napa kula tunjuk, aku gak kenal Black itu sing enak ya jenengan sendiri aja lah di antara wali murid ya. Di antara wali murid monggo jenengan tunjuk siapa kira-kira yang pantes terus gelem kerja, terus gelem mikir bisa dadi ketua komite. Nanti ketua komite bentuk pengurus. Nggih? Ngoten nah. Oke. Monggo, ini yang ada di depan. Sementara saya dulu ya, aku ini yang ada di depan. Monggo jenengan itu yang lebih seret untuk ketuanya biar tidak lama-lama. Jenengan tunjuk yang sekiranya menurut jenengan yang bisa berani untuk menyuarakan aspirasi jenengan ke sekolah dan ke pengurus. Monggo, misalnya 3 orang yang disuruh ditunjuk apa aja tadi harus ada ketua paling sedikit, nanti ketua, kemudian bendahara dan
nanti bisa seperti itu. Monggo, misalnya dengan siapa yang sekiranya wajah-wajah yang ada sudah di depan ini, kalau ini hafal satu-satunya sih apa ini, Bu Desi, Bu Ana, teman ini, Bu Citra, mungkin Mami, ya monggo, kira-kira 3 orang ini yang menurut jenengan, soalnya sih biasanya paling vokal ngomong ini Mbak Desi. Semua yang sampai terus ini gimana ini ada usul Bu Desi yang menjadi ketua terus pundi wis boten nanti dulu kelas dulu apa wis pokoknya sing penting aja nek mau sing buat aja mari ngoten namanya tadi bendara jadi yang duduk Bu Ana terus pundi Bu Ana wis satu bagi dia kemudian yang sekretarisnya Mami ini kami mau dia monggo kula serahkan kepada Ibu Ketua ya sebetulnya itu sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camin kok ini saya ini sebenarnya tidak 10 bulan saja kalau kelas 6 itu, tapi nggak apa-apa deh. Ini kan baru aja di sekolah kita itu bentuk komputer, sebelumnya kan nggak ada. Jadi suara wali murid itu hanya ular di belakang, tapi tidak didengar oleh pihak sekolah atau pengurus. Mungkin nanti saya bisa menjembatani untuk suara panjenengan semua. Tapi jadi mau ya soalnya saya juga kerja, jadi nanti itu saya usahakan untuk sharing ke ustazah dan bapak kamar kepala sekolah madrasah. Kalau memang belum ada keputusan, mungkin bapak ustazah yang ada di MI ini akan memberikan kita rencana ke pengurus. Jadi apapun kalau kesanjungan bisa diutarakan di kita dulu, jangan langsung ke sekolah. Jadi ada tahapannya. Begitu ya, ada setelah itu nanti kita akan bentuk grup komputer, nanti kita buatkan, dan nanti ada salah satu ini di sini ada salah satu wali murid yang nggak ada ya di sini perwakilan, dan nanti ada salah satu murid itu dimasukkan di grup, jangan jangan keluar. Berarti saya percaya dengan bisa ikut memajukan MI Radatul Ihsan. Begitu. Saya juga tidak support untuk semua karena saya juga baru memimpin ya. Saya mohon doanya biar komite tahun 2024 sampai 2025 berjalan dengan lancar, tidak ada kasus apapun sehingga tidak menghambat berjalannya MI Radatul Ihsan. Biar tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada kecewa yang mendalam di hati kita. Sampun Bapak Ibu sudah terbentuk, alhamdulillah MI Radatul Ihsan pada detik ini sudah terbentuk komite sekolah. Mudah-mudahan Ketua Komite MI Radatul Ihsan bisa memajukan dan bisa membalikan dari MI yang lain. Alhamdulillah dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang sopan baik sengaja maupun tak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian untuk kelas wali murid kelas 6 jangan pulang dulu, dan langkah selanjutnya yaitu ada rapat untuk wali kelas 6, khusus untuk wali kelas 6, jangan pulang dulu. Yang lain dari
kelas 5 sampai kelas 1 bisa mengundurkan diri atau bisa berkepentingan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad